Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kembali kita bertemu di majelis ilmu di rumah Allah yang kita cintai ini dengan niat insyaallah untuk menuntut ilmu agama supaya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-terusan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau hingga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, insyaallah para jamaah sekalian, anak-anakku yang Ustaz cintai ya. Malam ini kita masuk ke hadis yang ke-20 insyaallah, yaitu hadis tentang malu. Hadis tentang malu. Dan insyaallah malam ini ya, kalau Allah memudahkan dan jika memungkinkan ya, kita akan menggunakan media tambahan yaitu papan tulis supaya bisa lebih mudah mencatat faidahnya ya, dan juga bisa diulang-ulang kalau ada yang tertinggal. Naam. Insyaallah hadis ke-20 ya, kita akan dengarkan dulu saudara kita yang akan membacanya, saudara Reza. Barakallahu fikum. Waffaqakumullahu ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab an-Nawawi fi kitabihil arba'in an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithul ishrun an Abi Mas'ud Uqbata ibni Amr al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Barakallahu fikum. Ya, hadis ke-20 dari sahabat Abu Mas'ud ya, sahabat Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, yang sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ya, jika engkau tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jamaah sekalian, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari saja, ya, tanpa Imam Muslim. Ini termasuk hadis yang huwa ya min afrodihi anhu. Hadis yang Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini saja, enggak ada yang lain, ya. Imam Muslim enggak ikut meriwayatkan hadis ini. Kemudian ya, sahabat Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri, ya, beliau adalah seorang sahabat yang pernah mengikuti baiat Aqabah. Ya, beliau seorang sahabat yang pernah mengikuti baiat Aqabah. Naam. Dan beliau dijuluki Al-Badri. Kenapa? Pernah ikut perang Badar?
Nah, bukan ya. Beliau dijuluki Al-Badri karena beliau pernah turun ke dalam sumur Badar dan beliau tidak mengikuti perang Badar. Beliau tidak mengikuti perang Badar, namun beliau pernah turun ke sumur Badar. Makanya dijuluki Al-Badri, dijuluki Al-Badri. Dan ya biografi singkat yang lain, beliau wafat pada tahun ke-40 di Kufah. Beliau wafat pada tahun ke-40 di Kufah. Naam. Itu tadi biografi singkat tentang sahabat ini, ya, tentang sahabat Uqbah ibn Amr atau kunyahnya dikenal dengan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita lihat hadisnya. Ya. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya berisi tentang wasiat. Ya, kalau kita perhatikan hadis ini berisi tentang wasiat. Ya, wasiat yang juga disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Yang mana wasiat ini sampai ya terus-terusan diwasiatkan terus-terusan, turun-temurun ya oleh para orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Ya. Apa wasiatnya? Ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, ya, maka berbuatlah atau lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ya, berbuatlah sesukamu, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ya. Ya, kita tahu banyak ajaran para nabi, para anbiya pada zaman dahulu, ya, sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini tidak semuanya ya dituliskan, enggak semuanya dikabarkan. Ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, hanya beberapa saja. Di antaranya adalah rasa malu, ya, di antaranya adalah perkataan ini. Ya, itu tentang rasa malu, ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya rasa malu ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Ya, rasa malu ini adalah suatu hal yang sangat istimewa, sangat penting di dalam agama. Kenapa? Karena perkara ini tentang rasa malu ini adalah ajaran yang diajarkan turun-temurun dari para anbiya sebelumnya, terus-terusan ya, turun-temurun. Ya. Banyak dalil ya yang menjelaskan tentang rasa malu. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang rasa malu. Apa? Keutamaannya. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan rasa malu. Ya, di antaranya seseorang yang dia memiliki sifat malu, di antara keutamanya adalah rasa malu ini termasuk bagian dari keimanan. Ya, rasa malu ini termasuk bagian dari keimanan. Di dalam hadis yang masyhur, ya, yang anak-anak mungkin sudah hafal ya, termasuk hadis yang wajib dihafal di kelas ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal haya'u syu'batun minal iman, ya, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Ya, bagian dari keimanan. Jadi rasa malu ini termasuk dari keimanan. Ya, bagian dari keimanan. Ini sebuah keutamaan. Kemudian ya, keutamaan yang kedua, rasa malu ini dibandingkan atau disandingkan, ya, bukan dibandingkan. Kalau dibandingkan perbandingan, tapi disandingkan. Ya, disandingkan dengan keimanan. Rasa malu ini disandingkan dengan keimanan. Sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata Nabi SAW, ya, al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Rasa malu dan iman itu disandingkan antara satu dan yang lainnya, sama, ya, saling bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya diangkat, dicabut, ya, maka yang lainnya juga akan dicabut. Ya, begitu rasa malu hilang, salah satunya juga hilang, semuanya hilang. Ya, salah satunya diangkat, salah satunya juga pasti hilang.
Makanya di sini dikatakan bergandengan. Ya, di sini dikatakan bergandengan. Jadi tadi di sini ya kita katakan yang pertama tadi pertama hadis ke-20. Ke-20. Keutamaan yang pertama rasa malu. Ya. Yang pertama tadi, rasa malu adalah bagian dari ya, hadisnya tadi sudah ya, hadisnya sudah dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, rasa malu disandingkan dengan iman. Ya, rasa malu disandingkan dengan keimanan. Dan kita ketahui tadi ya, rasa malu dan juga keimanan itu saling bergandengan. Ini juga selaras dengan perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ya, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka seakan sedikit sifat waroknya. Ya, barang siapa yang sedikit rasa malunya, akan sedikit sifat waroknya. Barang siapa yang sedikit sifat waroknya, maka akan mati hatinya. Ya, akan mati hatinya. Warok kan sikap dia bisa berhati-hati. Ya, tidak mudahan, tidak bermudah-mudahan. Ada sifat warok. Dan warok ini muncul karena ada rasa malu. Seseorang yang tidak berhati-hati, yang sudah tidak ada rasa malunya, bisa jadi hatinya mati. Ya. Hatinya mati, keimanannya ya sirna. Ya, makanya sangat erat kaitannya antara rasa malu dan keimanan. Rasa malu dan keimanan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ya, di antara keutamaan sifat malu, ya, sifat malu mendatangkan kebaikan. Sifat malu mendatangkan kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Nabi SAW, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Seseorang yang punya rasa malu insya Allah baik. Malu berbuat kerusakan, ya, entah kepada dirinya sendiri, orang lain, atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia malu, ya, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi ini salah satu keutamaan, ya, seseorang yang mempunyai sifat malu. Mungkin di antara kita punya teman-teman yang memiliki sifat malu yang tinggi. Kita perhatikan, ya, orang ini sedikit perbuatan buruknya, atau bahkan nggak didapatkan perbuatan buruk pada orang ini. Ya, orangnya tenang, kalem, malu. Ya, bukan orang yang suka jingkrak-jingkraan, ini enggak. Ya, enggak berakhlak. Ini, iya ya, enggak. Beda. Ini berbeda. Dia berakhlak mulia. Ya, dia bisa berakhlak mulia di hadapan manusia. Ya, apalagi kalau rasa malunya, ya, dia hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita perhatikan, siapa orang yang paling malu di dunia? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang paling memiliki sifat malu. Ya, paling memiliki sifat malu. Bahkan disampaikan di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, ya, kata Nabi SAW,
atau sahabat ini menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra fi khidriha, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu, ya. Asyaddu hayaan, orangnya sangat-sangat malu, lebih malu daripada wanita yang dipingit di dalam tempat pingitannya, ya. Sangat-sangat pemalu, ya. Gadis pingitan itu apa bahasanya? Gadis pingitan itu wanita yang disimpan di tempat atau di kamarnya, ya, di kamarnya, nggak boleh dikeluarkan, dijaga benar, intinya terjaga benar, malu sekali, ya. Saking malunya dia ini nggak mau sembarangan, nggak mau keluar, nggak mau, ini sangat-sangat malu. Nabi SAW lebih malu daripada gadis pingitan. Naam, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Dan kalau beliau membenci sesuatu, ya, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami mengetahuinya dari raut wajahnya. Ya, kami mengetahuinya dari raut wajahnya. Jadi para sahabat tahu, ya, ketika Nabi SAW benci terhadap sesuatu terlihat dari raut wajahnya. Terlihat. Ya, jadi para sahabat tahu, oh, beliau berarti tidak suka ini, beliau tidak suka ini. Para sahabat tahu. Naam. Ya. Salah satu sifat malu Nabi SAW, ya, kisah tentang sifat malu Nabi SAW adalah ketika beliau menikahi Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, ya. Ketika walimah, para sahabat banyak yang datang ke walimah tersebut, banyak yang datang ke walimah Nabi SAW. Kemudian setelah makan-makan, para sahabat pulang, sampai ada 2 orang yang tetap tinggal, makan-makan tetap tinggal, yang lainnya sudah pulang, tinggal 2 sahabat ini. Nabi SAW tidak berani untuk menyuruh pulang. Saking apa? Saking malunya, ya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nitsina bil hadits. Ya. Kalau kamu sudah makan, ya, kamu diundang oleh Nabi SAW, masuk, terima undangannya. Kemudian kalau disuruh masuk ke dalam rumahnya, masuk. Kemudian kalau sudah makan, ya, fantashiru, pulang, menyebarlah. Wala musta'nitsina lil hadis, ya. Jangan berlama-lama dengan omongan, jangan ngobrol-ngobrol setelah makan. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum, ya, karena sesungguhnya hal tersebut mengganggu Nabi SAW, dan Nabi SAW malu terhadap kalian. Wallahu la yastahyi minal haqq, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Nabi SAW malu, ya, dikatakan sangat malu untuk mengusir, atau bukan mengusir, ya, meminta para sahabat untuk pulang. Malu. Allah Subhanahu wa taala yang menegur, ya. Naam. Di antara sifat malu Nabi SAW yang lain, ya, ketika Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi SAW diangkat ke langit, ya, kemudian diperintahkan, Nabi SAW mendapatkan perintah untuk sholat. Berapa rakaat pertama kali? 50 rakaat, ya, 50 rakaat. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, ya, bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa, minta kepada Allah, ya, minta diringankan karena umatmu tidak mampu. Akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta diringankan sampai akhirnya 5 rakaat. Bertemu lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umatmu tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? Qad istahaitu min Rabbi, ya, aku malu kepada Tuhanku. Malu, minta terus. Nabi SAW, ya, rasa malunya itu begitu besar. Maka kita sebagai umatnya hendaknya kita meniru, ya, sifat malu Nabi SAW. Ini yang ketiga, ya, sifat malu mendatangkan kebaikan. Kemudian yang keempat, ya, sifat malu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sifat malu adalah sifat yang dicintai Allah. Ketika Nabi SAW ya bersabda kepada seorang sahabat Al-Ash'ad, ya, apa kata Nabi SAW? Inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua perawakan, ada dua sifat yang Allah cintai, ya. Al-hilmu wal anah. Al-hilmu wal anah. Tidak mudah marah dan tidak tergesa-gesa. Di dalam riwayat yang lain as-sabru wal haya, dikatakan sabar dan malu. Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan sabar dan malu. Jadi ya di sini sifat ini ya Allah cintai. Sifat ini Allah cintai. Jadi ya orang yang memiliki sifat malu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat ini Allah cintai. Inilah keutamaan rasa malu atau sifat malu. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis kalau kita perhatikan Nabi SAW ya Nabi SAW beliau mewasiatkan tentang sifat malu ini. Ya. Apa wasiat Nabi SAW? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, hadis Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Nah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya. Di dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua bagian atau menjadi dua kelompok, ya. Ini terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini, ya, bermakna celaan, ya, bermakna celaan. Dan sebagian yang lain mengatakan hadis ini bermakna mengerjakan perintah. Bermakna perintah mengerjakan kebaikan. Perintah mengerjakan kebaikan. Kemudian ya di sini para ulama menjelaskan bermakna celaan. Apa yang dimaksud bermakna celaan? Ya, kata para ulama, ya, celaan yang dimaksud adalah celaan dalam bentuk perintah. Ini yang pertama, celaan dalam bentuk perintah. Celaan dalam bentuk perintah. Jika engkau tidak malu, ya, maka berbuatlah sesukamu. Fasna ini fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Ya, ini perintah, menunjukkan perintah ini fi'il amr.
perintah. Ya. Perbuatlah sesukamu. Ya. Celaan dalam bentuk perintah. Bagaimana maksudnya? Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir." Ya, berbuatlah sesuka kalian. Berbuatlah sesuka kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Apakah maksudnya? Ya, terserah kalian buatlah perbuatan yang haram, buatlah perbuatan yang baik, kerjakanlah semuanya. Ya. Apakah kita diperintahkan untuk berbuat yang haram? Enggak. Ya, kita enggak diperintahkan untuk berbuat yang haram. Tapi di ayat ini, ya, ini maksudnya adalah celaan, tercela. Kamu lakukan yang haram itu tercela. Ya, makanya jangan sampai melakukan yang haram. Jangan sampai melakukan yang haram. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, ya, fa'budu ma syi'tum di dalam surat Az-Zumar, ya. Sembahlah yang kalian mau. Apakah kita diperintahkan untuk mensyirikkan Allah? Enggak. Ya. Kita enggak diperintahkan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu ma syi'tum maksudnya itu adalah celaan. Ya, untuk orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bentuk perintah. Dalam bentuk perintah di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya kalau kita misalnya kita belajar bahasa Arab, ya, kita tahu tingginya bahasa Al-Qur'an sampai ke hati. Ya, sampai ke hati. Makanya termasuk suatu hal yang penting, ya, kita bisa belajar bahasa Arab. Ya, kita bisa belajar bahasa Arab. Tinggi, bahasa Al-Qur'an itu sangat-sangat tinggi. Nah, ya, di sini tadi salah satunya adalah celaan dalam bentuk perintah. Fa'budu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum. Nah, kemudian yang kedua, ya, bermakna celaan berupa kabar. Kabar atau celaan dalam bentuk perintah. Afwan, bukan celaan. Kabar dalam bentuk perintah. Berupa kabar dalam bentuk perintah. Yang pertama berupa celaan dalam bentuk perintah. Yang kedua berupa kabar dalam bentuk perintah. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja dia berdusta atas namaku, mengatakan bahwasanya ini perkataan Nabi padahal itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah kursinya di neraka. Siapkanlah kursinya di neraka. Apakah maksudnya seseorang menyiapkan kursinya sendiri di neraka? Enggak. Ada yang mau masuk neraka? Enggak ada. Dia menyiapkan kursinya sendiri di neraka? Enggak. Maksudnya ini kabar. Bersiap-siaplah dengan neraka. Karena sudah disiapkan kursinya di neraka, bersiap-siaplah di neraka. Ya. Jadi hati-hati berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman sekarang banyak sekali, ya, kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya dusta yang masyhur, ya, yang terkenal tentang kopi, ya, hubbul qahwah, ya, minal iman. Itu ada itu di subhanallah, ya, ini ada di ada tulisan sebuah kisah dari teman, ya, beliau nemenin temannya beli kopi di suatu tempat minuman kopi dulu di Jember, ya. Ada di dalam tempat itu tulisannya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul qahwah minal iman. Wow. Keren, ya, bahasa Arab. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam
mencintai kopi sebagian dari iman. Dari mana? Ya. Hati-hati ya, hati-hati kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama ya, bentuk celaan. Kemudian ya, pendapat kedua bermakna perintah untuk melakukan kebaikan. Perintah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, ya, perintah untuk melakukan kebaikan ini juga terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua lagi. Naam. Yang pertama, ya, jika ada perbuatan atau jika kalian hendak melakukan perbuatan yang kalian tidak malu melakukannya, maka lakukan. Jika ada suatu perkara yang kalian tidak malu melakukannya, maka lakukan. Jika tidak malu tersebut, maka lakukan. Contohnya, ya, ada sampah misalnya, ya, ada sampah di depan kelas. Ini untuk anak-anak ya. Ada sampah di depan kelas, kotor. Kalian kalau ngambil sampah itu malu nggak sama Ustadz? Oh, enggak, malu anak ngambil sampah. Enggak kan? Kalian nggak malu mengambil sampah itu dibuang ke tempat sampah? Atau apakah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Ya. Kita enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak malu kepada manusia, lakukan. Lakukan kebaikan tersebut. Ya. Jangan tidak dilakukan, jangan malu-malu. Ya. Karena ini bukan perkara yang membuat kalian malu. Jadi sudah lakukan karena ini kebaikan. Ya. Perintah untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau perkara tersebut kalian lakukan tidak malu di hadapan Allah, tidak membuat malu di hadapan manusia, lakukan. Lakukan. Ini makna yang pertama. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ya, makna yang kedua, jika tidak malu melakukan kebaikan tersebut di depan umum, maka lakukan juga di kesendirian. Jika tidak malu melakukan hal tersebut di depan umum, ya, maka lakukan juga di kesendirian, ya, di kesendirian. Apa kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan hadis ini, ya, hadis adalah hadis yang sahih, ya. Kata Nabi SAW, usika an tastahiya minallah azza wa jal. Aku mewasiatkan, ya, kepadamu, yaitu kepada sahabat Sa'id bin Yazid radhiyallahu an, ya, kama tastahi minar rajulis salih min qaumik. Aku mewasiatkan kepadamu untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau malu kepada laki-laki yang soleh di kaummu. Ya, maksudnya gimana? Antum, ya, misalnya untuk anak-anak, ya, antum malu kepada misalnya ustadz, ya, misalnya kepada ustadz atau kepada orang yang antum anggap
soleh kakak kelas ya, soleh kakak kelas kita insyaallah ya. Antum malu kalau berbuat buruk. Antum malu berbuat buruk di hadapan mereka. Buang sampah sembarangan, malu. Ya, atau misalnya antum malu melakukan keburukan di depan mereka. Misalnya merokok, ya. Atau misalnya dengerin musik, ya. Di depan mereka antum malu. Ya, maka di dalam kesendirian juga begitu juga antum malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana antum malu di depan orang soleh melakukan hal tersebut, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian. Ya, di dalam kesendirian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dia malu di depan orang tapi enggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Ya. Yastakhfuna minan nas. Mereka takut kepada manusia. Ya, takut kepada manusia. Tapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum, padahal Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Mereka takut kepada manusia, enggak takut kepada Allah, padahal Allah bersama mereka. Ya, sama aja. Ya. Makanya tadi kalau malu di depan orang, ya, atau di depan orang soleh atau di depan orang yang melakukan hal tersebut, malulah melakukan hal tersebut di saat kesendirian. Malulah melakukan hal tersebut di saat kesendirian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Nah, ikhwani sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu azan ya? Sudah ya? Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan hadis ke-20 ya, ikhwani fiddin. Semoga Allah memuliakan kita semua ya. Di antara atau di kalangan sahabat ya, ada sahabat atau ada beberapa sahabat kita katakan yang memiliki rasa malu. Dan di antara mereka ya, rasa malunya yang paling tinggi adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum hayaan Utsman. Ya, orang yang paling lemah lembut di dalam umatku adalah Abu Bakar. Ya, yang paling asyad, yang paling tegas, ya, yang paling tegas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar. Dan yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman radhiyallahu anhum. Ya, bahkan Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadis yang lain, ya, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, ya, apakah aku tidak malu kepada seseorang lelaki yang malaikat pun malu kepada orang tersebut. Siapa yang dimaksud? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Malaikat malu. Yang malaikat sampai malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Nabi SAW malu kepada Utsman. Ya. Naam, barakallahu fikum. Ya, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tadi beberapa pembagian atau beberapa perkara tentang rasa malu, ya, perlu diketahui juga bahwasanya rasa malu ini apakah sifat yang sudah ada sejak lahir ataukah dia bisa dibuat, ya. Jadi ada dua model sifat malu. Ya, ada dua model sifat malu, dua macam sifat malu. Ya, dua macam sifat malu. Yang pertama, ya, dia jibiliyun atau asli, alami, bawaan, apalagi, ya, jibili, ya, asli, alami, bawaan.
Yang kedua, muktasab. Muktasab. Ini diusahakan. Ya, ini diusahakan. Ya. Dan ini jibilli, ya, asli atau bawaan. Ini, ya, sebagaimana dalam hadis Asy'ad, ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada beliau, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah. Ya, sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua perkara, dua sifat yang Allah cintai, ya, al-hilmu wal anah. Di dalam riwayat yang lain as-sabru wal haya. Ya, sifat tidak mudah marah dan tidak tergesa-gesa. Ya, kemudian di riwayat yang lain dikatakan sabar dan malu. Ya, sabar dan malu. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amullahu jabalani alaihima. Wahai Rasulullah, apakah aku berakhlak dengan akhlak tersebut? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku kedua akhlak tersebut? Apa kata Nabi SAW? Balillahu jabalaka alaihima. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua akhlak tersebut, dua sifat tersebut kepadamu. Jadi ini Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Ada seseorang yang dari kecil Allah berikan enggak mudah marah. Ada seseorang yang dari kecil Allah berikan rasa malunya besar. Ya. Ini dua sifat, ya, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang Allah berikan, jibili, asli, bawaan. Ya. Naam. Kemudian muktasab, diusahakan, ya, diusahakan. Apakah rasa malu bisa diusahakan? Apakah rasa malu bisa diusahakan? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, yang pernah kita lewati, al-ilmu innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya pengen dapat ilmu itu dengan belajar. Enggak bisa dengan tidur. Ilmu apa? Laduni, ya. Tidur bangun-bangun jadi Ibnu Taimiyah, enggak bisa. Enggak bisa, ya. Belajar Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Syekhul Islam, belajar, enggak ada tidur. Ya. Pengen jadi ulama sekali Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, belajar, ya, bukan tidur, bukan tidur, ya. Naam. Wal hilmu bittahallum, dan sifat tidak murah marah, ya, tidak mudah marah itu dengan at-tahallum, sabar, berusaha menahan sabar, ya, berusaha menahan sabar. Begini juga dengan sifat malu, ya, dengan rasa malu, sifat malu ini bisa diusahakan, bisa diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Ya, bagaimana cara mengusahakannya? Ini ada dua cara. Ini ada dua cara mengusahakan sifat malu. Ada dua cara. Cara yang pertama, ya, yang paling besar, cara paling besar untuk mendapatkan sifat malu adalah dengan mengenal Allah. Mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah. Semakin seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin memiliki rasa malu. Semakin dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mempunyai rasa malu, ya. Bagaimana caranya, ya, kita mengenal Allah? Ya, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Atau kita ingin mempunyai rasa malu dari cara mengenal Allah? Ya. Yang pertama adalah kita mengenal sifat-sifatnya. Mengenal sifat-sifat Allah, ya. Mengenal sifat-sifat Allah, pelajari. Kita perlu belajar makna Ar-Rahman. Kita perlu belajar makna Ar-Rahim. Kita perlu belajar makna Al-Malik. Dan seterusnya. Perlu kita belajar. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Bagaimana antum mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak mau mempelajari nama-nama Allah, enggak mau mempelajari sifat-sifat Allah, ya. Gimana? Ya, perlu kita belajar ini. Kita perlu belajar tentang ini, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita mengingat nikmat Allah. Ya, kita ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam, nabi yang terkenal dengan ketampanannya, ya. Ketika digoda oleh Zulaikha di sebuah kamar tertutup, enggak ada yang melihat, ya. Peluang perzinahan itu besar. Wanitanya cantik, kaya, ya. Ketika hampir, ya, melakukan perzinahan, Nabi Yusuf Allah lindungi, dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan sebuah perkataan yang indah, ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihuz zalimun. Ya, sesungguhnya, ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Rabbi, ya, di sini perbedaan mufassirin, yang para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di sini Rabbi adalah tuannya, ya, maksudnya tuan Nabi Yusuf saat itu, ya, perdana menterinya, ya, yang telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada Nabi Yusuf. Dia enggak mau berkhianat kepada perdana menterinya, ya, berbuat yang tidak senonoh kepada istrinya. Ada yang juga yang mengatakan di sini Rabbinya adalah Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Aku malu mau melakukan hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku, memberikan nikmat, ya. Diberikan nikmat pendengaran, dipakai untuk mendengar yang enggak. Diberikan nikmat penglihatan, ya, dipakai untuk melihat yang tidak. Dipakai nikmat, diberikan nikmat mulut, dipakai untuk berbicara yang tidak. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna 'anin na'im. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kita itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu semuanya. Ya. Sampai pena yang antum tulis untuk sekarang ini, yang antum pakai untuk tulis, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat itu. Antum pakai untuk apa? Antum pakai gambar untuk apa? Ya. Gambar yang enggak benar, antum pakai untuk tulisan yang baik, itu akan ditanya. Kita sedikit sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa malu. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kita merasa, ya, belum mensyukuri nikmat Allah. Kita merasa banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, dan kita belum pernah bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Akhirnya kita merasa malu. Kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah beberapa cara dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara ini. Kemudian yang kedua, ya, cara yang kedua, cara yang kedua, di sini aja, ya. Cara yang kedua adalah bergaul dengan orang yang punya malu. Bergaul dengan orang yang punya sifat malu. Kenapa? As-sahibu sahib, ya. Teman itu menarik, ya. Dia punya sifat malu, antum bergaul dengan dia, banyak bergaul dengan dia, dengan orang tersebut, maka sifat malu itu akan menular. Ya, sifat malu itu akan menular. Kalau bergaul dengan orang-orang yang enggak punya malu, ya, lama-lama ketularan. Ya, lama-lama ketularan.
As-sahibus sahib, nggak bisa. Kalau nggak antum yang menarik dia, antum yang ditarik oleh dia. Ya makanya ini salah satu kita pentingnya memilih teman. Ya pentingnya kita memilih teman bergaul. Ya dari hal ini. Taib. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian ya jamaah sekalian, mungkin ini yang terakhir, ya ini yang terakhir dibahas oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya, hafizahullah. Rasa malu, ya perlu diketahui, ikhwan sekalian, rasa malu ini adalah akhlak yang terpuji, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi. Rasa malu adalah akhlak yang terpuji. Rasa malu akhlak yang terpuji, ya. Kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Rasa malu adalah akhlak yang terpuji, kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ada yang tahu? Ibrahim? Malu ketika beribadah. Masya Allah. Barakallahu fikum, ahsant. Ya, malu melakukan ketaatan. Ya, ini yang pertama. Ahsanta ya Ibrahim. Ya, malu melakukan ketaatan. Malu melakukan ketaatan. Malu pakai jilbab lebar, dikatain ibu-ibu. Ya. Malu sholat jamaah, ya. Kenapa? Ya malu, nggak mau. Ya. Nanti disangka orang alim. Ya. Malu apa lagi? Ya. Malu ya intinya malu berbuat ketaatan. Ya, malu berbuat ketaatan. Ini tercela. Ya, ini tercela. Karena sesungguhnya di dalam Islam itu ada syariat. Ya, ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka hendaknya perintah kita lakukan perintah tersebut semampu kita. Ya, jangan malu, jangan enggak dilakukan. Ya, jangan tidak dilakukan semampunya. Ya, semampunya. Sebagaimana yang telah lalu bahwasanya di dalam agama kita ini ada perintah dan juga ada larangan. Untuk perintah wajib yang kita lakukan adalah melakukan semampunya, untuk larangan tinggalkan. Ya, wajib ditinggalkan. Naam. Yang kedua, ya. Yang kedua, ada yang tahu? Taib tazakah. Malu untuk apa? Bertanya. Malu untuk bertanya. Masya Allah, malu untuk bertanya ini mungkin masuknya ke sini ya. Masuk ketaatan, bertanya dalam hal-hal yang tentang ilmu. Barakallahu fikum. Gak apa-apa tazakah, sudah mencoba. Ya, yang kedua adalah malu meninggalkan kemaksiatan. Malu meninggalkan kemaksiatan. Ya, malu meninggalkan kemaksiatan. Ya. Ada misalnya ada orang lagi duduk-duduk minum. Ya, minum ya, maksudnya itu minum, tahu ya minum. Minuman yang diharamkan, ya, atau lagi main-main musik misalnya, karena teman diajak, bro, ya udah lama gak ketemu, bro sini bro, kita ngumpul-ngumpul dulu bro, ente kadang-kadang bukan ente ini terus ya kesana terus main sini aja ya, main kita sini ya, antum karena malu ya, nggak mau karena teman
Akhirnya antum datang ke kemaksiatan itu, nggak berani meninggalkan, malu sama teman, malu kalau ditinggalkan, ya malu. Akhirnya antum melakukan ikut ngumpul, ikut main. Ya ini nggak boleh, ini tercela. Nah ini tercela. Jadi tadi rasa malu itu adalah akhlak yang terpuji kecuali di dua hal ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah pada Syarah Arba'in beliau. Barakallahu fikum, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dari ana pribadi, ana mohon maaf. Kepada Allah ana mohon ampun. Lagi yang perlu disampaikan? Enggak ada. Kita tutup kajian pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.